Oke, halo guys, ketemu lagi di acara podcast kita yang membahas seputaran tentang asuransi. Dan hari ini mungkin teman-teman bingung ya, kenapa hari ini agak ramai ya? Karena hari ini saya kedatangan teman-teman dan mereka akan menemani kita semua di podcast hari ini. Dan siapa aja? Mungkin belum kenal? Ya, kenalin, nama saya Citrahu. Saya Elis. Saya Aldo Cahya. Ya, dan saya Peter. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang lagi ngetren ya, yaitu topik tentang repricing. Yeay, lagi hot banget sih. Lagi hot banget ya? Benar-benar. Di luar memang lagi hot banget. Lagi panas banget ya. Hotnya itu sih benar-benar cuaca yang hot. Atau gimana yang hot? Emang cuaca lagi panas. Cuaca lagi panas ya. Saya keringetan. Ya. Yang penting jangan panas dingin deh. Benar. Ada paracetamol ya. Iya benar pula. Nah, repricing. Kira-kira Elis sudah tahu belum kira-kira repricing? Tahu? Sudah tahu ya? Sudah mengalami. Iya. Dan nasabahnya Elis sudah tahu juga. Iya sudah tahu juga. Oke. Oh mungkin dijelasin dulu lah ya, repricing itu Iya, apa? repricing Nah, apa Citra ya? jelasin dulu kira-kira. Oh ya, oke. Aku jelasin deh ya. Ya. Nah, repricing itu sebenarnya adalah kenaikan biaya asuransi, ya. Jadi mungkin banyak yang kira preminya naik gini, tenang, biayanya yang naik. Nah, itu dulu deh ya yang gue jelasin. Biaya ya, berarti. Biaya asuransi ya. Bukan premi ya sebenarnya. Bukan premi sebenarnya. Nah, Oke. itu dulu nih. Tapi kalau mengenai biaya itu biasanya banyak hal nggak sih? Maksudnya dalam satu polis itu yang terkadang ada biaya-biaya yang nggak kita tahu. Kalau nanya biaya asuransi itu sebenarnya apa aja sih gitu ya yang di dalam asuransi kalau kira-kira Ya, gitu ya Pak ya. Nah bisa nggak sih saya bilang yang pertama kalau kita yang belinya itu asuransi kesehatan pasti ada dong namanya biaya asuransi kesehatan, biaya administrasi tuh, biaya akuisisi tuh, Ya. biaya apa lagi ya? Ada tambahan nggak ya? Ya, yang pastinya ada biaya. Kira-kira itulah ya. Karena kalau mau bahas tentang biaya dalam tuh bisa satu episode sendiri. Ntar kita bahas biaya. Banyak ya, panjang itu dalamnya. Panjang ya. Ya, yang Luas pasti ya. ada biaya di dalamnya dan biaya itu beda dengan premi ya. Preminya beda. Ya. Biasanya sih sebenarnya biaya itu lebih kecil kok dari premi. Ya, betul. Oh, oke. Jadi premi yang dibayar nasabah itu nanti akan dipotong biaya. Nanti sisanya baru masuk polis ya. Benar. Seperti itu ya. Masuknya Itu ke sumber daya. Iya, masuk ke top. Itu biasanya kalau dalam kata biaya itu sebenarnya kata kalau misalnya kita pakai bahasa pasarnya, nih, bisa dibilang seperti administrasi nggak bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa. Oke. Jadi biaya admin itu salah satu komponen di dalam biaya asuransi itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang terjadi sekarang repricing ini adalah repricing biaya sebenarnya, biaya asuransi. Tapi premi berakibat ke naiknya ke premi. Benar. Nah, Iya. nah dari Eli sendiri banyak nggak sih yang preminya naik? Untuk repricingnya sih banyak, tapi kalau untuk preminya sih ya lebih banyak ke repricing ke biaya asuransinya ya. Premi nggak naik ya? Premi ada juga, Ada tapi juga yang naik? nggak terlalu banyak. Tapi nggak terlalu banyak. Oh iya. Nah sebenarnya mungkin para pendengar pengen tahu sebenarnya repricing ini harus nggak sih? Kenapa terjadi repricing ini? Kenapa uang belanjaan emak-emak berkurang gara-gara repricing? Iya kan? Tunggu para mama coba dijawab ini benar. Iya kan? Karena kalau repricing ini otomatis berpengaruh ke uang belanja dong. Oh Pasti iya dong. iya Pasti. bisa. Yang biasanya uang belanjanya 10 juta karena repricing ada kenaikan 1 juta jadi 9 juta kan. Terus aku bilang nanti mama tolong kasih tahu bapak-bapak cari duit banyak gitu ya. Jadi nggak berpengaruh sama potongan ya. Tapi Iya. kalau menurut saya repricing itu saya rasa tuh harus Harus. naik ya. Karena gimana pun yang namanya asuransi itu salah satu adalah bentuknya itu akan terjadinya inflasi ya. Ya, setuju ya? Itu akibat dari inflasi. Akibat dari inflasi. Karena kenapa? Ya asuransi ini kan mencakup banyak hal. Ya. Dalam arti ketika kita membayar satu premi itu di mana premi itu akan membantu untuk menutupi Biaya asuransi. biaya asuransi. Ya. Kalau menurut saya repricing itu seharusnya harus ya, karena itu kan mengganti resiko perusahaan yang terlalu tinggi supaya tidak terjadi bankrupt.
Ya. Oke. Benar-benar. Karena sekarang kan kita tahu inflasi di biaya rumah sakit. Iya benar. Iya. Dan Rumah memang sakit. Karena umumnya biaya rumah sakit pun sudah tinggi banget ya. Tinggi banget, benar. Tinggi banget. Dan memang umumnya yang kena reprice ini rata-rata produk rumah sakit ya. Ya. Produk rumah sakit ya. Karena- Nah, kira-kira bagaimana cara Elis menjelaskan ke nasabah mengenai repricing ini? Ini kan karena kan pasti banyak yang bingung juga kan. Ini gimana ya cara jelasin ke nasabah? Ini menarik nih. Nah, jelaskan aja kepada nasabah bahwasannya kenapa mesti repricing itu dijalankan, karena itu untuk menggantikan resiko perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaannya tetap bertahan lama kan kita sebagai nasabah semua kan pasti di cover juga, dan Iya. jaminan hidupnya kan pasti ditanggung. ya. Nah, untuk itu biaya kesehatan kan juga nggak murah sekarang ya. Benar. Ya, benar. Dan kita di covernya juga jangka panjang. Ya. Jangka panjang biayanya juga besar. Jadi ya kita harus berbagi resiko lah dengan perusahaan. Tapi dengan begitu kira-kira nasabah merespon gimana? Nasabah kalau yang mengerti sih oke aja. Oke, ada yang nggak mengerti mungkin. Kalau yang nggak ngerti pasti akan Untuk langsung, nasabah "Kenapa saya bisa sejauh ini begini?" sih masih mengerti. Masih Jangan. mengerti ya. Oh, bagus lah berarti ya. Berarti kalau masih, berarti nasabahnya responnya oke ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak mau tuh kan pasti, kenapa bisa begini? Langsung marah-marah Ini gitu. ini kayak punya pengalaman ya. Kayak punya pengalaman. gimana? Coba gimana? Ya sebenarnya dari nasabah tuh pasti sedikit banyak ada seperti itu ya. Ya ada nasabah yang mungkin responnya mereka akan mengatakan, oh ternyata tuh hal yang wajar. Ya, tapi ada sebagian nasabah yang tidak terima Iya. dengan kondisi seperti itu. Ya, seperti kemarin saya nasabah ada sedikit mengatakan kayak sayuran ya, bisa naik juga katanya. Jadi saya selaku itu saya juga merasa, oh ternyata ada pertanyaan dan jawaban yang Kayak menarik gitu ya. juga ya. Iya. Oh ternyata unik di asuransi ini. Itu pasti emak-emak juga itu. Ya, apa banget ya? nalarnya langsung sayur dia. Dibandingkan sayuran Hah. ya. Iya. Kalau bapak-bapak nggak mungkin nalarnya ke sayur. Kalau bapak-bapak beda jawabannya. Nalarnya gimana itu? jadi nggak sama saya itu kan bapak-bapak kan. Jadi Iya. ditanya kayak ini kenapa nih, kok bisa begini gitu kan. Dijelasin dong. Sebenarnya diingetin lagi sih. Mungkin ketika kita di awal cerita kan ada bilang ya, usia naik, biaya naik. Betul, Setuju betul. dong Iya. gitu ya. Nah, kali ini naiknya agak tinggi aja. Dan ngomongnya gitu dulu nih. Jadi dia udah ngeh, oh iya ya, saya pernah bilang kok seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tergantung kalau dia memang pebisnis, kita akan bilang, kok jualin ini 3 tahun lalu harganya sama sekarang sama nggak kok? Nggak dong, pasti naiknya tiap tahun. Nah, kok sebenarnya di perusahaan asuransi itu kalau yang ini kan dia flat kan, baru kali ini nih naiknya agak banyak, gue bilang. Cengli nggak sih kok, memang kayak gitu nggak sih? Dia mikir dong, iya bener juga ya, iya kok nggak banyak kok. Jadi kayak gue menenangkan nasabah dengan kata-kata, tenang kok nggak banyak, dikit doang. Di sini kasih tahu berapa gitu kan. Ada dikit doang, ada yang Dikit sejuta ya. Dikit doang. Dikit doang kok gitu kan. Jadi mungkin dengan caranya kita jelasinnya pun tenang gitu ya, dia juga santai sih. Nah, mungkin ini terakhir kita bahas mengenai kira-kira nasabah itu seharusnya gimana sih dengan repricing ini? Kira-kira sikap nasabah itu harusnya bagaimana? Menerima dengan pasrah atau menerima dengan tidak terima sebenarnya, dengan marah-marah, atau sebaiknya gimana menurut lu? Menurut gua ya, kalau menurut gua ya selaku perusahaan saya yakin ya setiap perubahan yang diberikan sama perusahaan salah satunya repricing-nya adalah bentuk perusahaan di mana melihat satu hal yang untuk jangka panjang. Ya, setuju ya. Ya. Tapi saya yakin kepentingan yang dibuat sama perusahaan ataupun secara langsung maupun tidak ya itu adalah bentuk untuk perubahan ke depannya yang lebih baik. Jadi perusahaan juga akan melihat hal itu. Ya. Karena hari ini perusahaan yang sehat dia akan melihat satu peluang di mana dia akan melihat jangka panjang. Jadi ya saya rasa apapun keputusan perusahaan yang dibuat ya ikutin aja. Karena atau juga mau nggak mau pun kedepannya ini akan menjadi perubahan yang besar juga di masa yang akan datang ya. Nah, karena dunia asuransi ini ya dunia di mana kita semua orang menjadi butuh ataupun bisa dijadikan prioritas. Ya, menurut Cita gimana kira-kira? Kalau menurut aku sih sebagai nasabah juga nih ya gitu Ya. kan. Ya. Nah ngelihatnya bahwa
nggak mungkin satu perusahaan itu buat sesuatu tanpa pikir panjang seperti yang Yes, dibilang Aldo ya. pasti. Jadi kayak ada bagusnya ketika mungkin kita melihat itu sekarang daripada nanti membludaknya tuh 10 tahun lagi gitu, akan lebih kaget kan gitu. Jadi kalau dari saya pribadi adalah terima, tapi mungkin gini loh, boleh ditanyain kalau emang nggak ngerti kayak ini apa ya. Jadi mungkin minta penjelasan yang lebih jelas dulu nih. Jadi nggak sembarang oke dong ya kita bilang begitu. Oh, karena kalau kita udah tahu penjelasan yang begini lah itu akan lebih enak sih gitu aja. Dan nggak marah-marah mulu ya. Benar-benar realis ya. Benar-benar jangan emosi dulu lah. Dengar dulu. Ada baiknya kita mengerti dulu Ya. kenapa sih harus terjadi repricing. Benar. Ya. Karena sebenarnya repricing ini bukan hanya di nasabah ya. Kita itu juga kena ya. Kita sebagai nasabah juga ya. Kita juga kena repricing loh. Benar-benar. Benar. Dan setelah repricing pun komisi nggak naik ya sebenarnya. Betul loh. Jadi mungkin ada nasabah yang berpikir, wah ini setelah repricing komisi agent naik. Sebenarnya enggak ya. Enggak. Nggak berpengaruh kok. Tapi nggak tahu lah ya, di beberapa bendera mungkin ada yang naik lah ya. Tapi kalau di beberapa bendera nggak naik Nggak juga. Ya. Nah tapi kalau yang kita nggak naik ya. Tapi tenang, kami tetap servis dengan baik Kita ya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini tentang repricing. Untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih banyak, mungkin bisa tulis di kolom komen. Nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. See you, dadah.